Dan ketika kata dengan pertolongan Tuhan itu dihilangkan, kita sampai di satu asumsi bahwa seakan-akan Hawa menganggap anak laki-laki ini sebagai Tuhan. Ego itu bukan sesuatu yang harus dimanjakan. Lihat kenapa? Karena ego itu pasti mengundang dosa. Ketika Tuhan mengutuk Adam, dia katakan bahwa apapun yang mau tanganmu lakukan, engkau akan melakukan semuanya dengan susah payah. Kisah Kain dan Habel itu menunjukkan dua kontras yang berbeda. Yang satu adalah orang yang selalu berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dan yang satu lagi adalah orang yang hidup dengan iman. Ya, dan ketika ego itu sudah menjadi sesuatu yang dominan, kita dibutakan dari apa yang benar. Iya, jadi udah lupa deh. Dia lupa tentang adiknya, dia lupa tentang harapan orang tuanya, dia lupa akan janji akan datangnya Mesias. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat-sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Episode hari ini kita bakal menjemput narasumber kita. Jadi ayo langsung kita jemput, ikutin aku terus ya. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, sekarang aku udah sama Pendeta Yohanes Sinaga. Tapi sebelum kita ngebahas satu lagi tokoh Alkitab yang baru, aku mau ingetin buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Dan yang paling penting channel YouTube-nya Facebook ya, jangan lupa di subscribe supaya kalau ada episode-episode baru lagi yang ngebahas tentang tokoh-tokoh baru lagi, kita bisa langsung nonton dan langsung lihat di channel YouTube-nya. Jadi Pendeta, apa kabar nih Pendeta? Baik-baik Tisha, gimana Sehat-sehat nggak? Sehat-sehat sejauh ini sih. Aduh, puji Tuhan banget Pendeta. Aku juga lagi sehat-sehat, nggak ada gangguan penyakit apapun itu. Puji Tuhan banget. Nah, Pendeta lagi kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Sekarang kebanyakan depan laptop sih. Kami lagi ada seminar dari gereja sepanjang 5 hari belakangan. Ini sebenarnya walaupun gue di sini, laptop gue online tuh di rumah. Emang kalau misalnya zaman-zaman WFH gini, kita diajarin untuk nyambi, kanan ada, kiri ada, depan belakang juga kayaknya ada. Kadang tiga Zoom meeting pernah kan? Aku sih sejauh ini mungkin karena masih anak kuliahan ya, jadi 2 Zoom meetingnya udah pusing banget, udah kebagi 2, apalagi 3, nggak bisa deh. Oke Pendeta, kita hari ini bakal ngebahas tentang siapa nih Pendeta? Nah, kita main tebak-tebakan dulu ya. Oke, boleh. Coba yang pertama itu dia adalah seorang pendiri kota pertama. Pendiri kota pendiri pertama? Kota. Oke, dia adalah pendiri kota. Oke. Udah ada kepikiran belum? Udah, tapi aku belum mau jawab. Supaya di rumah juga masih mikir-mikir. Kalau aku jawab langsung tahu nanti. Terus yang kedua, dari garis keturunannya begitu banyak temuan-temuan dan juga inovasi yang dihasilkan oleh anak cucunya. Oke. Jadi kayak pinter gitu dong? Ya pinter memang. Oh, oke. Dan dia memang kayak ya sejenis kayak Steve Jobs lah. Steve Jobs dan juga Zuckerberg. Dia itu memang seorang penemu. Oke, inovatif juga ya? Yes, inovatif. Oke, boleh. Ada lagi Pendeta? Coba lagi ya. Dia adalah, ini pasti udah get sih sekarang, pasti kamu udah. Jadi waktu dia lahir itu, orang tuanya tuh punya cita-cita besar terhadap dia. Kan semua orang tua pasti punya cita-cita besar dong Pendeta buat anaknya. Jadi kurang obvious ya, Pak Pendeta buat lebih obvious deh. Dia adalah seorang pembunuh pertama di Alkitab. Oke, udah mengerucut kan? Sangat mengerucut, ini udah kecil banget mengerucutnya. Udah bisa tebak? Udah, aku langsung jawab nih. Boleh. Kalau aku nggak salah ini namanya Kain. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman kita akan ngebahas tentang Kain. Kain ini sebenarnya harusnya semua orang sudah kenal Kain ya? Iya. Jadi menurut gue sih pribadi, Kain itu kayak tokoh. Kayak pernah nggak, kalau waktu lo sekolah dulu ada nggak biasanya orang-orang populer di kelas? Oh pasti ada, iya. 1-2 orang pasti ada yang populer kan? Nah kita pikir kita tahu dia. Tapi ternyata di balik kepopularitasnya dia, di balik keterkenalannya dia itu ternyata dia secara pribadi itu orangnya berbeda.
Oh, karena kita cuma tahu luarnya. Karena kita cuma tahu luarnya. Mungkin ada juga mungkin teman-teman yang lu anggap sebagai bully. Ada nggak kayak waktu sekolah itu? Iya, walaupun nggak sengaja tapi kan suka gitu ya. Iya. Tapi ternyata juga di balik pribadi yang suka ngebully orang ini ada personality yang begitu gimana ya, penuh kontroversi dan juga kompleks. Yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu, yang kita jarang notice. Oke. There is always more than meet the eye sebenarnya. Selalu ada yang lebih daripada apa yang kita lihat. Mm-mm. Dan begitu juga lah dengan kisah kita hari ini. Oke, ini seru nih. Soalnya kita seperti kenal padahal nggak kenal-kenal Kita nggak banget. tahu kita nggak taau dia Kain yang setiap kali lo dengar kisah Kain cerita apa yang biasanya muncul di pikiran? Aduh, pasti yang persembahan dia nggak diterima persembahannya, akhirnya dia Dia ngambek. ngambek, dia bete. Iya, Kesel. tapi kita lupa juga sebenarnya apa yang terjadi sebelum itu dan apa yang terjadi sesudah itu. Iya kan Tisha kan? Iya benar. Setelah karena kalau misalnya Kain pasti udah persembahan yang tidak diterima, Hanya itu aja, pasti itu akan selalu ada di title-nya dia. Khotbah soal itu, cerita anak-anak tentang itu. Oh, iya benar. Nggak pernah berubah-ubah dari situ. Itu aja terus. Nanti pasti isu pertamanya itu kenapa persembahan Kain ditolak. Iya, benar banget. Jadi pertanyaan kayak itu. Iya, tapi hari ini diskusi kita nggak akan sekadar bahas itu. Oke, jadi ini akan lebih dalam Lebih lagi. dalam lagi. Oke, ini nih yang seru karena biasanya kan kita ngebahas di Facebook itu kan selalu gitu. Kita udah kenal sebenarnya sama orangnya tapi belum deket-deket banget, istilahnya belum sampai ke sayang, dan akhirnya kita mengerti dan kita ambil apa yang bisa kita ambil dari dia, kita ambil yang bagus-bagusnya dan jadi pelajaran buat hidup kita. Jadi teman-teman di Facebook tetap login di Facebook ya, supaya kita bisa ngebahas tentang Kain, dan cerita tentang Kain ini menurut aku sih seru. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta, tadi kan kita udah tahu nih, kita ngebahas tentang Kain. Tapi tadi ada statement pendeta yang bilang kita nggak akan cuma ngebahas tentang Kain dan persembahan yang tidak diterima itu, tapi akan ngebahas yang lebih dalam lagi. Nah, boleh kita langsung masuk aja, pendeta? Boleh. Oke, silakan pendeta. Oke, kita harus bahas dulu awal dari semuanya, yaitu adalah kelahiran Kain. Tisha pernah baca tentang gimana Kain dilahirkan? Kayaknya udah lama, jadi udah mesti di restore lagi deh pendeta ini. Atau mungkin sebelum kelahirannya Kain, Pak Pendeta mau tekankan dulu bahwa sebenarnya Kain itu adalah tokoh protagonis loh di Kejadian 4. Oke. Ya, dia adalah tokoh utama di situ. Dan kalau lo lihat, kalau lo baca secara detail, narasi Kejadian 4 itu menunjukkan bahwa ya Kain itu mempunyai peran sentral. Oke. Ya, jadi itu kan dibuka dengan satu kalimat kan, ayat 4 dikatakan bahwa kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Okay. Ya, jadi Kejadian 4 dibuka dengan kelahiran Kain. Dan kelahiran Kain inilah yang menjadi titik balik dari narasi bukan saja kehidupan Kain tapi juga kehidupan Adam dan Hawa. Kain ini adalah anak pertama. Jadi kan gue nggak tahu kalau lo anak berapa nih sekarang. Terakhir ya. Anak bungsu. Tapi kalau anak pertama itu harapannya itu ada di anak pertama. Iya benar. Biasanya itu kalau ada anak bungsu itu biasanya ya baju-bajunya mainan itu biasa warisan itu kebanyakan. Ya itu kalau rata-rata yang di atas cewek atau cowok? Cewek ya, berarti ada baju-baju turunan, mainan turunan. Ya, betul. Lebih niat biasanya kalau orang tua ngurus anak pertama itu lebih niat. Oke, mungkin kalau anak terakhir itu lebih karena kayak ya udahlah yang ada aja dulu. Terasa gak sih kayak gitu? Iya, jadi spesial. Jadi begitu Kain lahir itu kayak membawa sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Adam dan juga Hawa. Kenapa? Karena ini pertama kali loh ada manusia lahir di bumi. Iya kan, ini pertama kali itu Hawa merasakan sakitnya untuk melahirkan anak. Jadi ketika lo lihat, coba baca lagi ayat 1 itu, apa dibilang Hawa ketika Kain lahir? Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Oke, itu katanya aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan kata-kata Kain itu dalam bahasa Ibrani, kalau Pak Pendeta nggak salah ya, itu artinya adalah to acquire atau to acquire untuk mendapatkan, untuk memperoleh. Oke. Tapi lihat, begitu kita masuk di Kain itu ada penjelasannya. Hawa berkata loh, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Perhatikan ayat 2. Oke, coba baca ayat 2. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Oke, tutup di situ. Ada nggak penjelasan tambahan tentang kelahiran Habel? Enggak, cuma dia bilang Habelnya lahir gitu. Ya, dia adik Kain. Jadi kayak ya udah anak kedua lahir udah nggak kayak nggak kelahiran Habel itu nggak sespesial dari
kelahirannya Kain. Oke, dan kalau kita lihat lagi, uniknya adalah kalau kita mendalami ayat ini secara struktur bahasa, ada satu mistranslation yang terjadi di sini. Dan ini nggak terjadi dalam Alkitab bahasa Indonesia saja, Alkitab bahasa Inggris juga beberapa versi memiliki terjemahan yang agak sedikit melenceng dari maksud tujuannya. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani dikatakan di situ adalah kaniti ish et Adonai. Oke, ya mungkin kayaknya lu kan bukan jurusan Ibrani kan, udah relate ya. Udah bahasa roh. Kaniti itu bahasa Ibrani artinya aku telah mendapatkan. Ish manusia. At itu kata itu menandakan objek. Oke. Kemudian Adonai, Tuhan. Nah, beberapa terjemahan menganggap kata at ini adalah kata preposition. Itu makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tapi kata dengan pertolongan Tuhan itu kata dengan pertolongan itu nggak ada dalam bahasa Ibrani. Oh. Oke. Ya, jadi kaniti ish et Adonai itu artinya adalah aku telah mendapat seorang anak laki-laki Tuhan. Jadi nggak ada dengan pertolongannya itu? Nggak ada. Itu missing. Oke. Jadi kata dengan pertolongan ini merupakan tambahan dari penerjemah. Dan ketika kata dengan pertolongan Tuhan itu dihilangkan, kita sampai di satu asumsi bahwa seakan-akan Hawa menganggap anak laki-laki ini sebagai Tuhan. Oke. Jadi ini gimana ya, itu satu pola pandang yang berbeda banget kan. Pernah nggak lo dengar kayak gini? Gak pernah kan? Nah, pertanyaannya, Tisha, kenapa Hawa berpendapat demikian? Kenapa dia berpikir Kain ini adalah Tuhan? Padahal kita tahu dia bukan Mesias. Mesias siapa? Yesus. Ya, kenapa justru Hawa berpendapat anak ini adalah Tuhan? Mungkin karena harapan yang besar dari seorang ibu gitu, dari seorang orang tua. Harapannya besar untuk anaknya. Apalagi dia kan yang habis keluar dari Taman Eden. Dia yang mendengarkan kalau misalnya akan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki, dan mungkin dia udah pengen diselamatkan kali. Ya, dan ini juga kayak lo bilang tadi soal keselamatan, ini juga relate kepada janji Tuhan di dalam Kejadian 3 bahwa dari benih mula akan datang seseorang yang meremukkan kepala ular. Jadi ketika Kain lahir, Hawa berasumsi, mungkin ini dia orangnya. Inilah Tuhan. Jadi bayangkanlah, jadi ini yang membuat kenapa Pak Pendeta bilang bahwa Kain itu adalah cerita kayak seorang jahat yang kita nggak tahu gimana backgroundnya. Kita nggak tahu gimana awalnya. Dari awal itu, sejak kelahirannya, Hawa sudah mempunyai pandangan dan juga konsepsi bahwa anak ini spesial. Anak ini luar biasa. Bahkan ketika anak kedua lahir, dia nggak ada bilang apa-apa. Dia nggak ada effort apa-apa. Nggak ada effort apa-apa. Dan kalau lo bandingin, kata Kain itu artinya kan to acquire kan. Sedangkan Habel itu vapor. Atau kayak uap. Jadi ini kayak kontras banget. Yang satu adalah untuk memperoleh, yang kedua adalah uap. Dan kita lihat sepanjang kitab Kejadian 4, Habel itu nggak pernah bicara sama sekali. Notice nggak? Dan semua tindakannya itu ya hanyalah penjelasan dari Musa, bukan tindakan dia yang bersifat aktif seperti yang dilakukan oleh Kain. Jadi kalau Habel itu hanya kayak sekedar, sebenarnya bukan Habel tokoh utama di sini. Kain tokoh utama. Kain tokoh utama. Dan inilah kayak miskonsepsi yang sering terjadi ketika dalam cerita anak-anak dan juga khotbah, di mana kita membuat Habel sebagai tokoh sentral, tapi bukan. Padahal Kain yang si tokoh sentralnya. Kain tokoh sentralnya. Dia yang memperoleh narasi lengkap setelah kejatuhan manusia pertama di Eden. Dan inilah yang membuat kisah Kain itu begitu menyedihkan. Kenapa? Well, because he has such a wonderful beginning. Di mana ketika dia lahir, mamanya berharap dia akan jadi Mesias. Turns out tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Dan kayaknya kita harus melangkah lebih jauh lagi untuk mengenal siapa Kain. Perhatikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya Kain? Petani. Oke. Kalau Habel? Peternak, gembala ya. Menurut lo ini dua pekerjaan yang sama atau enggak? Kalau kita lihat zaman sekarang, pekerjaan yang berbeda tetapi mirip. Karena ya. mereka masih di pinggiran. Kalau di kuliah itu masih satu fakultas ya. Masih satu fakultas, jurusan mungkin agak beda dikit, prodinya agak beda dikit. Nah, tapi sebenarnya Tisha, kalau kita berbicara secara sosiologi, pekerjaan pertama manusia itu adalah
petani sebenarnya. Bercocok Kemudian tanam, berkembang menjadi gembala. Oke. Dan memang keduanya ini merupakan gimana ya? Dua profesi yang sangat berbeda. Kalau petani itu membutuhkan kerja keras, ya kan? Ketekunan karena nggak mudah loh, kayak menggemburkan tanah, terus menanam bibit. Memang take for granted, memang pada zaman itu pertanian nggak sesulit sekarang. Iya. Tapi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan effort tinggi dan juga tenaga dan stamina yang luar biasa beratnya. Sedangkan gembala, gimana menurut lo? Gembala, tapi gembala juga sulit sih. Aha. Harusnya ya, karena kan banyak binatang-binatangnya, harus dibawa ke sini, dibawa ke sana. Tapi maybe lebih susah mengemburkan tanah. Yakin? Ya, I think so. kayaknya Nggak pernah ada- coba nih. Karena nggak pernah coba kan. Gue juga nggak pernah sih coba jadi gembala kucing juga nggak pernah sih. Tapi kayak kalau gembala itu memang perlu extra attention, perlu kasih sayang, perlu kelembutan. Jadi pola pandang mereka itu dari awal udah berbeda. Alasan mengapa Habel, kayaknya Kain itu menjadi petani memang karena untuk meneruskan profesi dari orang tuanya itu ada petani juga, Yang pekerja tanah kan, memang itulah kutukannya. Tapi Habel itu dia menjadi seorang penggembala, itu dia pasti mempunyai sifat yang lebih lembut, lebih ramah. Itulah sebabnya imagery dari gembala itu selalu hadir di dalam Alkitab. Kita mempunyai Mazmur berapa yang Yesus adalah Tuhan adalah gembalaku? Mazmur 23. 23. Kita juga punya lagu Yesus sepertinya Gembala. gembala. Ya, karena memang gembala itu memerlukan kasih sayang, dan inilah nanti yang justru membuat mereka itu menghadapi masalah di soal persembahan. Oke. Jadi konflik pertamanya ya. Konflik pertamanya. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi, kayaknya kita akan ada break dulu, pendeta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Kembali lagi log in di Faithbook, What's on your mind? Oke pendeta, tadi kan kita terakhir membahas tentang konflik pertamanya Kain dan Habel nih. Nah, tapi baru memberitahu konfliknya itu apa, belum lebih dalam. Boleh kita lanjutin lagi pendeta? Ya, jadi konflik pertama dan yang paling mematikan sebenarnya. Kita nggak tahu apakah mereka pernah berantem sebelumnya, tapi yang pertama itu terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 4-5. Boleh baca, Tisha? Ayat 4-5 ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, sangat unik bahwa konflik pertama mereka itu, dan konflik yang paling mematikan adalah konflik agama antara dua orang. Dan ini gimana ya, gue juga agak miris sih. Kita lihat bagaimana bahwa kerohanian itu bukan saja sekedar mempersatukan, tapi juga memisahkan dan menghancurkan. Betul. Jadi kita nggak usah kaget deh lihat gimana sekarang banyak orang jadi teroris segala macam. Karena ya kalau kita mau bicara secara jujur, ya kita sendiri konflik keagamaan yang menjadi pemicu pembunuhan pertama. Dan lebih sedihnya lagi, pembunuhan itu dilakukan oleh seorang yang dulunya dianggap, kayak tadi kan kita bilang kan, sebagai seorang Mesias. Nah, kita langsung aja ke topik. Kenapa harus dibunuh? Kenapa, atau yang lebih intinya, kenapa persembahan Kain nggak diterima tapi Habel diterima? Maybe because dia mempersembahkannya apa yang tidak seharusnya, Yang tidak seharusnya? atau mungkin kurang apa ya? Kayak kurang. Kalau misalnya Habel ini mempersembahkan benar-benar dengan yang terbaik, dia pilih yang terbaik. Tapi mungkin kalau kalau Kain tidak kayak gitu, atau gimana nih? Nah, coba kita baca pelan-pelan. Ayat 3 itu dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Oh, oke. Sedangkan Habel, apa yang dibawa? Korban persembahannya anak sulung kambing dombanya. Nah, di sini nggak dispesifikasikan ya apa ini maksud dengan sebagian hasil tanahnya. Karena kata sebagian itu bisa 3/4, bisa setengah, ya kan? Bisa 1/8, karena cuma sebagian aja. Tapi kalau Habel yang dipersembahkan itu cuma satu, yaitu adalah anak sulung kambing dombanya. Nah, jadi kalau kita bicara secara kuantitas, menurut Pak Pendeta, keduanya memberikan yang terbaik. Baik Kain, baik juga Habel, mereka sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau begitu, kenapa ditolak? Nah, kayak tadi lu bilang, beberapa berkata bahwa penolakan itu terjadi karena bentuk persembahan. Bahwa yang diinginkan Tuhan itu sebenarnya adalah persembahan yang berdarah. Tapi kalau kita mau cek bahasa aslinya, kata persembahan di situ adalah minkah. Dan kata minkah ini,
itu artinya adalah bloodless thank offering atau persembahan syukur tanpa darah. Oke. Jadi secara esensi udah benar belum tindakannya Kain? Benar, karena dia mempersembahkan sesuatu yang tidak berdarah. Ya berarti udah benar. Berarti bisa nggak kita pertimbangkan bahwa asumsi kalau Kain membawa persembahan yang kurang tepat itu bisa jadi alasan? Kayaknya enggak ya. Berarti ada yang lebih dalam lagi. Nah, kalau kita berbicara mengenai persembahan, memang dari awal itu kitab Kejadian nggak menjelaskan kapan prosedur persembahan itu ditetapkan. Tapi kita lihat bahwa dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa itu diberikan jubah dari kulit binatang, dan artinya itu berarti sudah ada binatang dikorbankan. Yang dipotong. Oke, berarti itu ada satu hal yang penting di dalam peribadatan mereka. Jadi kalau menurut gue di sini, kenapa persembahan Kain dan Habel itu tidak diterima? Itu bukan sekedar mengenai apa yang mereka bawakan. Tapi kamu harus lihat dulu ayatnya di dalam Kejadian. Tadi udah baca sih sebenarnya. Kejadian 4 ayat 4 sampai 5 itu, perhatikan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkan. Nah, pertanyaan Pak Pendeta, mana yang disebut pertama? Nama yang memberikan persembahan atau persembahannya? Nama. Tetapi Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi Kain dan persembahannya itu tidak diindahkan. Jadi menurut Jack Dukan di sini, salah satu scholars dari Advent, dia berargumen bahwa ayat 4 sampai 5 itu menunjukkan bahwa di sini yang menjadi poin utama bukanlah persembahan dibawa, tapi pribadi yang membawa. Orangnya gitu ya. Orangnya. So ini bukan masalah apa yang dibawa itu salah, tapi ada kayak attitude Kain itu dari awal udah ada yang nggak benar sama Tuhan. Ada yang nggak serak gitu ya. Ada yang nggak serak. Dan makanya beberapa komentator juga berkata, kalau kita lompat ke kitab Ibrani, dikatakan bahwa Habel mempersembahkan korbannya itu dengan iman. Sedangkan Kain, dia membawa korban itu hanya sebagai sesajen kepada Tuhan. Tidak dengan iman. Tidak dengan iman. Dia membawa persembahan bukan untuk menunjukkan ekspresi terima kasih kepada Tuhan, tapi untuk cara dia untuk membeli kesetiaan Tuhan, membeli keselamatan. Gimana menurut kamu? Ada apa sih? Kenapa gitu ya? Aku sebenarnya agak bingung. Agak apa yang bikin aku bertanya tuh, gimana sih kenapa tiba-tiba Kain tidak memberikannya dengan nggak kayak Habel gitu? Maksudnya kalau misalnya dia memberikan apa yang dia punya tapi tidak dengan iman, itu maksudnya gimana? Kenapa nggak dengan iman gitu? Jadi ada juga satu pendapat, satu cendekiawan Alkitab, dia berkata bahwa persembahan Minka itu atau bloodless thanksgiving offering itu sebenarnya harus didampingi dengan persembahan bakaran juga. Tapi ingat, dia kan petani. Sedangkan Habel itu ada penggembala. Dari mana dia bisa dapat kambing domba untuk persembahan, untuk tambahan persembahannya? Dari Habel. Jadi beberapa komentator berkata bahwa entah kenapa Kain itu kayak terperangkap sama egonya sendiri. Dia nggak mau minta ke adiknya. Sebenarnya mereka bisa kolaborasi. Tapi mereka nggak berbuat demikian. Setiap dari mereka itu membawa persembahannya masing-masing ke hadapan Tuhan. Artinya di sini beberapa cendekiawan ya mengucapkan bahwa kayak Kain itu terhalang dengan ego pribadinya. Egonya dia mungkin karena dia kakak ya. Karena dia kakak, dia nggak mau tunduk kepada adiknya. Dan perhatikan kemudian, Tuhan notice loh kalau ada yang salah dengan Kain. Coba baca ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Itu jelas banget, ditanyakan kenapa hatimu panas dan mukamu muram. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu agak literal. Wajahnya dia itu jatuh, his face fell. Ini kayak sebenarnya lebih karena kayak hiperbola sih. Wajahnya sedih banget ya. Saking malunya. Dan kalau menurut gue pribadi, kenapa Kain jengkel? Karena yang diterima punya adiknya, bukan dia. Jadi poin utamanya itu bukan karena persembahan ditolak, tapi karena dia kalah oleh tapi karena dia kalah bersaing dengan
adiknya. Bayangin, dari kecil itu dia sudah dianggap sebagai Mesias. Berarti ketika dia bertambah besar, ini gue asumsi. Oke. Gue menempatkan diri gue dalam posisinya Kain. Dia sudah pasti mempunyai sesuatu yang disebut sebagai superiority complex dari adiknya. Masa gue persembahan gue ditolak, tapi adik gue diterima? Kan itu lebih sakit kan? Iya. Itu sakit banget. Dan itu yang nggak bisa diterima, yang nggak bisa diterima oleh Kain. Tuhan sampai nanya loh, kenapa sih hatimu panas dan mukamu muram? Menurut lu ini pertanyaan Tuhan pintar gak sih? Karena kayak obvious banget. Obvious, iya. Kenapa dia harus tanyain lagi? Kenapa harus nanya kayak gitu? Itu kayaknya kayak lu lagi berantem sama teman lu deh. Terus tiba-tiba teman lu satu lagi datang, kenapa sih lu kok bete terus? Masa nggak tahu kayak gitu sih jawabannya pasti. Iya, dan dia tapi di sini Tuhan kasih peringatan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini peringatan Tuhan. Kalau Kain harus melawan dosanya. Harus dilawan. Jadi nasihat Tuhan kepada Kain adalah, ego itu bukan sesuatu yang harus dimanjakan. Lihat kenapa? Karena ego itu pasti mengundang dosa. Dan kalau kita tidak menguasai ego kita kan dikuasai oleh ego kita pribadi. Begitu. Dan apa yang dibuat oleh Kain? Ya. Sedih nggak sih? Kalau menurut pribadi, Tuhan udah turun nih. Tuhan udah turun, dia bicara sama lo. Kemudian, tapi di sini kita nggak lihat bahwa Kain itu berubah. Dia malah ngeyel. Dia malah ngeyel. Sering banget kan kayak Tuhan udah berusaha untuk mencegah Kain dari berbuat dosa, tapi kenapa dia nggak dengar? Mungkin karena egonya Mas. Egonya. Ayat 8 deh. Coba baca ayat 8. Oke, aku baca ayat 8 ya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi itu pertama dibuka dengan ajakan ya. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Dan kalau lo notice, Habel nggak pernah mengucapkan satu kata pun sepanjang narasi ini. Ya, Habel kayak jalan-jalan aja mengikuti. Iya, dia nggak ada respons. Kain. Persembahannya diterima, dia nggak ada bilang sesuatu. Dan bahkan ketika ia dibunuh pun, dia nggak ada bilang sesuatu. Justru Tuhanlah yang berkata bahwa darah adikmu, nanti di ayat mana itu ya? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Hanya pada waktu itu, memang biarpun ayat ini literal ya, itu kan bukan literal, itu suatu majas. Dikatakan bahwa kali ini Habel berbicara. Sepanjang cerita itu dia terlibat dalam, gue nggak tahu ya apakah memang ini kompetisi searah atau dua arah ya, tapi dia diam aja. Ketika persembahan diterima dia diam, ketika dia dibunuh dia diam. Hanya pada waktu ia meninggal lah Tuhan berbicara untuk Habel. Jadi gimana ya kalau Pak Pendeta bilang ya, life is always unfair. Tapi kan semua orang ngomong life is so unfair. Iya. Jadi fair dong. Well, technically speaking iya sih. Dan gue juga mau tekankan bahwa nggak semuanya kita jadi Kain. Beberapa dari kita jadi Habel. Dimana kehidupan itu kayak vapor, uap yang cuma sekedar. Beberapa dari kita dikasih kesempatan untuk bertobat, tapi menolak. Dan kita akan lihat bagaimana justru orang yang nggak bertobat ini hidup panjang. Iya ya, ironis. Dan kalau lo baca lagi ceritanya, Kain dikutuk, dan kutukannya adalah ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tadi apa pekerjaan awalnya Kain? Petani. Ya, petani. Jadi apa kutukan Tuhan? Dia nggak bisa bertani lagi. So God took his gifts away. Jadi dan ini juga bersinggungan dengan kutuk yang diberikan Adam. Kalau ketika Tuhan mengutuk Adam, dia katakan bahwa apapun yang mau tanganmu lakukan, engkau akan melakukan semuanya dengan susah payah. Tapi ketika kita masuk ke Kain, tanah tidak akan memberikan hasil lagi kepadamu. Nah, the good thing is that Tuhan masih kasih tanda sama Kain. Isn't that amazing ya?
Setelah apa yang dia buat, dia adalah pembunuh pertama, dia orang yang gimana ya, yang membuat egonya sebagai tertinggi, tapi pada saat bersamaan Tuhan kasih tanda. Aku akan memberi tanda kepada engkau dan kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan mati. Kenapa sepertinya Tuhan itu kayak selalu kasih kesempatan kepada Kain, tapi kepada Habel dia Tidak memberikan. tidak memberikan kesempatan untuk bersuara aja nggak ada. Unfair ya. Itu Unfair agak untuk Habel. unfair banget untuk Habel. Karena memang Kejadian 4 adalah narasi yang menunjukkan Kain sebagai protagonis utama. Gimana? Sedih sih. Karena apa, atau mungkin karena Tuhan masih ingin memberikan kesempatan kalau itu Kain. Ya you can do better than this. Harusnya kamu bisa gitu. Jadi tetap diberikan petunjuk dan tanda kayak tadi gitu. Ya, dan memang sih apakah Kain menggunakan kesempatan ini? Nanti kita kayaknya harus kita lanjutkan nanti. Kita bahas lebih dalam lagi, Kita tapi bahas setelah lebih ini ya. Setelah ini. Biar tidak terputus nanti, kita langsung bahas sampai selesai Pendeta ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, karena ini makin lebih seru lagi dan makin mengerucut lagi. Dan kemana-mana, tetap di Faithful. Halo, kembali lagi login di Facebook. What's on your mind? Oke Pendeta, kita langsung lanjut aja nih. Setelah kejadian tersebut, apa yang terjadi pada Kain nih? Coba kamu baca deh di Kejadian 4 ayat 15-16. Oke, Kejadian 4 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke, jadi perhatikan di sini dikatakan bahwa tadi kayak Pak Pendeta bilang bahwa Tuhan itu menaruh tanda pada Kain. Kita nggak tahu ya gimana bentuk tanda itu, apakah tato, apakah kayak tulisan, apakah sablon yang nempel di tubuhnya Kain. Tapi ada tanda ya supaya kalau itu dia itu dilindungi oleh Tuhan. Nah, tapi kalau lo perhatikan di ayat 16 itu ada kata sambung lalu. Dan kata sambung inilah menunjukkan kayak ada pergantian suasana dalam hati Kain. Biarpun Tuhan telah menjanjikan perlindungan, Tuhan telah menjanjikan kenyamanan kehidupan, tapi kemudian Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai kata hadapan, itu sebenarnya wajah dari wajah Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dan kata sebelah timur Eden itu menandakan jarak. Karena dulu semua manusia itu tinggal di dekat Taman Eden. Kenapa? Karena mereka menantikan saat di mana mereka itu bisa kembali ke Taman Eden lagi. Makanya tadi kan Hawa memberikan nama anaknya itu kan dia kan menganggap Kain itu Mesias kan. Karena mereka beranggapan bahwa gak lama lagi itu mereka kembali ke Eden. Mereka dekat-dekat Eden. Mereka dekat-dekat Eden. Tapi yang diperbuat oleh Kain adalah dia pergi dari hadapan Tuhan. Artinya sejak awal itu, dia udah nggak ada rasa lagi sama Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, dia kasih tanda, dia kasih perjanjian, dia kasih berkat juga, perlindungan, itu semua sia-sia di hadapan Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan menegur Kain pertama kali, apa reaksi Kain? Memangnya aku penjaga adikku? Dia menghiraukan. Jadi udah ada kayak antipati rohani yang ada dalam diri Kain. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Kain setelah ia pergi dari hadapan Tuhan? Coba baca ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamakannya kota itu Henok menurut nama anaknya. Coba bandingkan Kejadian 4 ayat 17 dengan Kejadian 4 ayat 1. Ada nggak kesamaan di situ? Iya. Iya, ada. Kan? Ada sama kan? Oke, jadi mereka sama-sama bersetubuh, baik juga Adam dan juga Hawa. Di sini adalah Kain dan istrinya. Mereka sama-sama melahirkan seorang anak. Dan tetapi perbedaannya adalah Kain mendirikan suatu kota. Jadi ada inovasi. Itu makanya di awal Pendeta katakan bahwa Kain ini pendiri kota pertama. Oke. Dan dia menamai anaknya itu Henok. Nah, kalau kita berbicara mengenai kota, berarti kita masih berbicara mengenai teologi kota. Kenapa Kain mendirikan kota?
supaya orang-orangnya di situ gitu, anak-anaknya? Oke. Atau Coba. mungkin supaya dia punya teritorinya dia gitu dan dia bisa memimpin di situ karena itu Mau jadi punya pemimpin? dia. Iya. Oke. Em, salah. Bisa Oke. tebak lagi nggak? Apa ya? Supaya dia mempunyai sesuatu yang ciptaannya dia. Ciptanya dia. Maybe. Coba gue tanya, kenapa orang pindah ke kota? Supaya hidupnya lebih baik. Hidupnya lebih baik. Oke, ingat bahwa Kain itu nggak bisa bertani loh, Oh iya iya. ya kan? Dan kota itu, kalau kita berbicara mengenai kota di dalam perjanjian lama, perbedaan antara kota dan desa itu cuma satu, yaitu kota itu mempunyai tembok. Hanya itu aja. Oh oke. Dan memang sih kalau Jakarta nggak ada tembok lagi sekarang kan. Iya. Kalau bicara tentang Tangerang, kalau itu tinggal di Tangerang kan. Enggak, aku Nggak di ya? Jakarta juga. Kalau lu Jakarta kan kayak Bekasi atau Jakarta nggak ya? Kayak Bekasi Jaksel kan nggak ada tembok. Tapi kalau kita berbicara mengenai kota di perjanjian lama, Mhm. itu perbedaan adalah tembok. Kenapa kenapa Kain mendirikan kota? Karena ia ingin membuat perlindungannya sendiri. Dia nggak percaya sama janji Tuhan. Oh, oke. Berarti dia ingin melindungi diri dia sendiri padahal dia sudah dilindungi Tuhan. Padahal dia udah dilindungi Tuhan, tapi dia tetap saja dia pengen mencari perlindungannya sendiri. Dan frase selanjutnya, Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Dan kata menamai itu merupakan satu tema yang diulang-ulang di dalam kitab Kejadian 1-4. Contohnya Allah menamai terang itu dan juga malam. malam. Ya kan? Allah menamai cakrawala. Kemudian Allah memberikan tanggung jawab itu pada Adam yang menamai binatang-binatang. Jadi tindakan untuk menamai itu adalah tindakan yang bersifat kayak religius atau juga rohani. Dan ketika Henok mendirikan kota dan menamakannya menurut nama anaknya, artinya apa? Dia membentuk kota itu menurut rupanya. Oke, menurut rupanya. Okay. Dan ini juga masih terhubung dengan apa yang tertulis juga di Kejadian 5 ayat 1. Aku baca ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Oke, ini merupakan kayak flashback ke Kejadian 2 di mana Tuhan menciptakan manusia. Tapi kemudian di ayat 3 dikatakan ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Dan apa yang Pak Pendeta mau buat di sini adalah tema ini juga diulang di dalam Kejadian 4 ayat 17, di mana kota itu dibentuk menurut rupa dari Kain. Artinya apa? Kota itu didirikan sebagai lambang pemberontakan terbuka terhadap Tuhan. Oke. Dan kalau lo perhatikan, dalam keturunannya Kain itu luar biasa. Coba baca ayat Kejadian 4 ayat 20 sampai 22. 20 sampai 22. Iya. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Nah, coba perhatikan dari garis keturunan Kain mereka menghasilkan sesuatu. Selalu ada inovasi, selalu ada perkembangan, selalu ada kemajuan teknologi. Benar nggak Pak Pendeta? Iya. Dan temuan yang sama itu nggak dihasilkan oleh garis keturunan Set. Itu hanya dari Kain aja. Kenapa? Karena perhatikan bahwa mereka itu nggak bisa untuk hidup dari bercocok tanam. Artinya jadi mereka harus banting setir. Mereka harus berusaha. Jadi biarpun Kain jatuh ke dalam dosa, tapi rupa Tuhan itu, image Tuhan yang telah tertanam dari dirinya. Ketika Pak Pendeta berbicara mengenai image Tuhan itu merupakan kreativitas diri kita. Itu nggak hilang 100%. Tetap ada, dan image Tuhan inilah, tanda Tuhan ini yang tetap melindungi Kain biarpun ia telah hidup di dalam dosa. Biarpun ia mendirikan kota sebagai lambang pemberontakan terbuka terhadap Tuhan. Jadi ketika lu lihat Kain, apakah dia benar-benar tokoh yang 100% jahat? Enggak, 100% sih enggak, cuma banyak bagiannya. Oh iya, banyak bagian, tapi dia nggak 100% jahat. Dan mungkin dia adalah tokoh-tokoh yang sangat relatable di dalam diri kita. Diri kita yang ingin membuat kota atas nama kita, diri kita yang
well, yang susah untuk percaya, diri kita yang selalu um, membuat kepribadian kita sebagai kompas utama kehidupan. Mana sih yang lebih susah? Well, selamat oleh iman atau selamat oleh perbuatan diri sendiri? Dua-duanya sih susah. kita bicara secara real, mana yang lebih sulit? Iman lah. Yakin? Karena orang untuk percaya pada imannya itu sulit loh pendeta. Iya, itu benar sekali. Kalau kita mau meraih keselamatan dengan usaha sendiri itu lebih mudah karena itu measurable, itu bisa dijangkau. Iya, bisa kita ukur. Ya kayak contohnya, kalau lu sekolah itu lu tamat dengan iman atau dengan perbuatan sendiri? Harusnya dengan iman, harusnya. Tapi kan pasti kita berusahanya kadang banyak bergantung pada diri sendiri. Dan jangan lupa juga bahwa requirement untuk tamat itu bukan iman loh. Iya. Iya kan, lu harus ada Kepintaran. kepintaran, harus ada kuis. Lu nggak bisa datang gue pengen tamat dengan iman itu. Waktu gue kuliah dulu di IAS, jadi teman dosen gue itu kami belajar doktrin kan. Dia bilang keselamatan dengan iman, tapi nilai akademis dengan perbuatan. Itu udah seminari loh, itu udah seminari kependetaan. Tapi dia bilang kayak gitu, kenapa? Karena itu realita. Nah, jadi kisah Kain dan Habel itu menunjukkan dua kontras yang berbeda. Yang satu adalah orang yang selalu berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dan yang satu lagi adalah orang yang hidup dengan iman. Oke. Apakah Kain hidupnya lebih panjang dan lebih berguna daripada Habel? Enggak juga sih. Well, kalau lo lihat dari pandangan duniawi gimana? Iya. Iya Tapi kan? kan harusnya dia juga sama aja. Karena mereka istilahnya didikannya sama. Apalagi dia menjadi center of attention, bukan center of attention. Jadi iya sih center of attention keluarganya karena dia si anak pertama dan dia diberikan banyak harapan. Pasti dia lebih baik sih. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, justru mungkin perhatian selama ini yang menjadi dorongan bagi Kain untuk membuat nama bagi dirinya sendiri. Dan konsep membuat nama bagi dirinya sendiri itu selalu diulang-ulang di dalam kitab Kejadian. Di mana setiap dari kita itu ingin untuk dikenal, ingin untuk diapresiasi, ingin untuk dihargai. Nah, jadi memang dari awal ya yang membuat Kain kesal itu adalah karena Tuhan nggak mengasihi dia. Well, dia pengen Tuhan lebih mengasihi dia daripada Habel. Itu obsesinya dia. Karena dia nggak bisa menemukan kasih itu dari Tuhan, dia cari kasih itu dari orang lain. Dia dirikan kota atas nama anaknya, dia dirikan satu generasi di mana mereka berjuang untuk menemukan recognition. Dan juga kenapa kita berusaha untuk berkembang kan, untuk dihargai kan, untuk dilihat, dipandang. Tetapi akhirnya, semuanya hanya akan berakhir pada kehancuran. In the long run, it's always nice to decay. Ya kan? In the long run, di mana satu generasi yang benar-benar kreatif muncul daripada dia. Tapi kalau kita lihat dari pandangan surgawi, hidup Habel itu yang terbaik. Biarpun pendek, biarpun hanya uap, vapor, tapi dia direcognize karena imannya. So, what do you think? Kita masuk ke implikasi praktis kayaknya gitu, teman-teman. Aku sih benar-benar sangat menggarisbawahi bagian dia udah dilindungi, why bother untuk melindungi lagi diri dia sendiri. Seperti kayak kalau dalam konteksnya Kain sih jatuhnya dia kan ingin memberontak ya. Tapi sebenarnya kita juga sering kayak gitu. Kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan gitu. Kita udah dikasih, oh ini jalannya kamu ini. Why bother untuk melakukan yang lebih lagi yang bikin kita kayak wah gue bisa mendapatkan ini karena gue bisa. Because I can gitu. Bukan karena ya udah berarti ini yang ditunjukkan Tuhan untuk kamu gitu. Yang membuat kadang orang jadi egois gitu. Dan kayaknya benar banget jadi menghalalkan segala cara istilahnya gitu. Ya, dan ketika ego itu sudah menjadi sesuatu yang dominan, kita dibutakan dari apa yang benar. Iya, jadi udah lupa deh. Dia lupa tentang adiknya, dia lupa tentang harapan orang tuanya, dia lupa akan janji akan datangnya Mesias. And everything falls apart for everyone. Bayangin gimana perasaan Adam dan Hawa. Mungkin kayaknya paling sakit itu bukan hanya karena Habel mati ya. Tapi harapan mereka juga pupus ketika kayaknya cabut lagi, pergi. Kayaknya pergi, terutama kan dari awal kan mereka sudah anggap sebagai Mesias. Jadi begitu Habel mati, terus Kain juga mati, itu makanya mereka itu pasti kehilangan segalanya. Tapi pada waktu itulah Tuhan memberikan set
kepada Adam dan Hawa. Dan Set itu yang menjadi sumber harapan bagi mereka akan adanya satu Mesias yang baru. Jadi kalau dari Set, Kain sama Habel, lo lebih relate ke siapa nih sekarang? Menurut lo gimana ya? Ego itu selalu tersembunyi sih persoalannya. Iya, kadang dia muncul besar, kadang dia meredup ketika iman kita lebih kuat. Tetapi indikasi paling kuat itu adalah ketika ada orang yang lebih daripada lo. Itu trigger utama, nge-trigger, gue suka banget kata itu. Trigger itu utama itu paling sering itu. Kalau ada orang lebih bertalenta, kalau ada orang lebih pinter, lebih berpengetahuan, kadang-kadang dia perhatikan kita tersinggung nggak kalau ada dia? Kita merasa threatened nggak? Kita merasa ada kayak saingan nggak? Threatened banget. Iya, seringkali kita merasa threatened, kita langsung fight or flight mode kan. Nah, jadi pelajaran Kain mengingatkan kepada kita untuk membuang ego. Itu makanya dikatakan di dalam ayat tunggu. Di dalam nasihat Tuhan kepada Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi gimana nih untuk orang muda supaya nggak jadi Kain modern? Simple. Kuasai diri. Baik di dalam kerohanian, baik di dalam habit sehari-hari, baik di dalam pergaulan, kuasai diri. Menurut kamu rasa cemburu itu pasti ada nggak sih? Pasti ada lah. Di dalam hubungan keluarga gimana? Iya, tentu juga ada. Tapi sometimes kecemburuan itu yang men-trigger kita juga bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu maksud Tuhan kali ya. Kita harus menguasai diri, menggunakan ego kita untuk sesuatu hal yang baik atau malah sesuatu hal yang menjatuhkan kita. Iya. Dan kuncinya itu gimana supaya ego itu nggak gimana supaya ego itu jadi supaya sesuatu yang membangun. Simpel, kita harus hilangkan sifat-sifat kompetitif. Karena kompetitif itu yang paling destruktif. Iya. Kayak ingin lebih baik dari dia, ingin lebih dari dia. Terutama kalau lu udah rasa kalau lu itu privilege. Ini hak gue loh. Ini hak gue, kenapa gue bisa dapat? Begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Filipi 2 dikatakan bahwa biarpun dia setara dengan Tuhan, tapi dia nggak melihat kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan. Yesus mengosongkan dirinya menurut sampai kayu salib, sampai kematiannya. Jadi how to lose your ego, empty yourself. Kosongkan diri kamu. Karena nggak peduli seberapa besar pencapaian kita, it's nothing. In the end, it's nothing. Jadi lebih baik bagi kita untuk diingat oleh Tuhan, tapi dilupakan oleh manusia, tapi diingat oleh manusia, tapi dilupakan oleh Tuhan. Begitu, Tisha. Oke, pendeta. Itu sebuah pelajaran yang bagus ya, karena selain kalau kita ngebahas tentang Kain di sini kan kita ngebahas tentang ego yang sebenarnya kita semua punya ego, dan ego kita ini ya ada yang seperti yang pendeta bilang tadi bisa muncul, bisa enggak gitu. Maksudnya ketika iman kita lemah, ego kita akan muncul sangat besar, dan mungkin di situ saatnya kita kembali lagi mengingat jadi menjadi kesadaran iman kita kurang. Kita harus dekatin diri kita lagi kepada Tuhan, karena saat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pasti kita imannya akan lebih bertumbuh lagi. Oke, pendeta. Teman-teman di rumah, semoga apa yang kita bahas di sini tentang Kain bisa dimengerti ya, karena ini sebuah pelajaran yang bagus untuk kehidupan kita. Dan pendeta mungkin ingin mendoakan kita semua. Oke. Dan juga penonton yang di rumah. Yap, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu menarik mengenai Kain. Kami menyadari Tuhan bahwa bibit-bibit Kain selalu ada dalam diri kami masing-masing Tuhan. Keinginan untuk menjadi terbesar, keinginan untuk menjadi yang paling dominan. Oleh karena itu ajarlah kami untuk menguasai diri kami, menguasai ego kami. Dan mengingat bahwa Engkau yang telah menciptakan dan memberkati kami semua, dan hanya kepada Engkau lah kami bisa menemukan kepuasan dalam kehidupan. Bantulah setiap teman-teman yang ada di rumah ya Bapak. Bantulah setiap dari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Pak Pendeta, terima kasih untuk pelajaran hari ini Pak Pendeta. Aku pribadi sih merasa sangat terberkati ya. Dan aku percaya banget orang-orang di rumah, teman-teman kita di rumah juga pasti merasa terberkati. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel kita, dan kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang lain di episode-episode yang akan datang. Thank you.
Dadah. Thank you semuanya.